dia tidak imannya tidak kuat. Gitu. Banyak yang seperti itu. Tapi memang berarti boleh ya pelepasan berkali-kali meskipun kita sudah dibaptis gitu ya? Ya boleh, roh jahat itu boleh diusir. Pelepasan itu kan untuk mencegah roh itu bermanifestasi. Oh, oke. Agar si roh jahat itu jangan apa? Nah, coba di 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Lukas 4 ayat 6 dikatakan, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi dunia ini kemegahannya itu milik iblis. Oh. Itu punya iblis. Jadi jangan terlena dengan kemegahan dunia ini. Itu punya iblis. Makanya iblis bilang, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, kepada Yesus. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kau kehendaki, kata iblis itu. Jadi jangan heran orang pintar, orang kaya itu bisa dari iblis. Orang hebat, orang cantiknya minta ampun, itu bisa dari iblis. Tuhan itu yang paling benar. Dari semuanya hanya Tuhan itu yang paling benar. Gitu. Okay. Dan prinsipnya itu ada di dalam Roma 6 ayat 16 dikatakan begini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi ketika orang itu meminta pelepasan, artinya dia sedang menghamba kepada satu orang yang dia percayakan, yang membawa dia kepada kebenaran itu. Gitu. Jadi itu tidak salah. Oh, oke. Lalu ada lagi nih Kak, ada satu gereja di mana di dalam pengajarannya itu dia bisa menginjili roh orang mati. Lalu setiap firman Tuhannya dia pakai bahasa roh. Ada yang menafsirkan juga. Bahkan pada saat saya datang ke sana, saya diminta untuk berbahasa roh. Nanti dia akan nilai usia roh saya berapa, bahasa roh saya sudah tingkat berapa, gitu Kak. Gimana menurut Kak Elia? Itu nggak benar. Oh. Kadang orang itu terlalu berlebihan dalam yang seperti itu. Karunia roh itu tidak kamu yang menilai, tapi Tuhan yang memberikan. Jadi kalau kamu menilai bahasa roh orang, kamu sedang mendikte Tuhan. Itu karunia roh, manifestasi dari kepenuhan Roh Kudus. Jadi bukan kamu yang menilai bahasa roh orang. Tuhan saya bilang kok kau kayak mengintimidasi saya gitu ya. Tapi dia jawab ya memang dia pakai yang kayak menginjili roh orang mati. Jadi dia kalau datang ke rumah saya, di rumahmu ada roh ini gitu. Karena dia pakai Korintus apa gitu ya Kak, kemarin aku lupa. Enggak, itu enggak dibenarkan yang seperti itu. Ya, memberikan hal-hal yang baik itu boleh. Tapi kalau untuk menguji mencobai seperti itu, saya pengen tahu roh kamu berapa. Kalau Tuhan kasih saat itu juga kepadamu roh yang benar-benar dari Tuhan, apa kata dia? Dia sedang mencobai roh dari Tuhan. Jadi bahasa roh itu bukan, itu karunia. Karunia itu prinsipnya itu diberikan oleh Allah kepada siapa dia mau memberikan. Itu prinsipnya. Ya. Jadi kalau orang-orang menilai bahasa roh, menafsirkan boleh. Karena itu adalah karunia, ada karunia untuk menafsirkannya. Tapi untuk berapa levelnya, mana ada level-levelnya. Wong itu bahasa roh. Jadi bahasa roh yang bunyinya ACCCC itu level 1, yang begini level segini begitu. Nggak ada itu. Karena di gereja itu firman Tuhannya pakai bahasa roh Kak. Ada yang menafsirkan juga. Saya tidak mau mengatakan yang aneh-aneh tentang itu, tapi saya tidak suka dengan yang seperti itu. Saya harus katakan itu. Untuk apa? Kalau kamu bisa, Rasul Paulus saja bilang lebih baik bagi saya berkata-kata dalam bahasa manusia daripada banyak dengan bahasa roh.
Rasul aja bilang betul. begitu, gitu loh. Jadi untuk apa kita sok-sok paling roh ya, tapi buahnya Berarti tidak. kebaskan saja ya. Oke, Kak Elia. Thank you. Oke oke, God God bless bless you you, ya. Kak Elia. Hmm. Yo yo. Oke, Eh, gitu. Kadang orang terlalu lebay sekali masalah hal-hal seperti itu, sampai dia lupa prinsipnya itu apa. Iya, selamat malam. Adik ya? Selamat malam, Emen. Eh, ya kita panggil Adik ya. Umurnya kan beda. Elia umurnya berapa nih Elia? 20. 20, saya 49. Berarti kalau boleh anak-anak juga ya, kalau bukan adik lagi anak ya, anak. Ya. Nah, pas lagi saya nyambungkan ceritanya Bapak Saroh kan. Kalau saya kan di ajaran, saya kan di Protestan yang apa? Yang alam-alam, Protestan yang alam ini. Tahu nggak Gemim kalau di Indonesia Timur itu Gemim ya. di daerah Manado itu? Itu kan apa ya, Calvinis ya. Ya, ya. Jadi bukan sependapat, tapi bukan juga saya terima ya. Tapi ada juga yang masuk. Ini seringkali saya dengar, saya kan tetangga saya ini gerejanya gereja aliran. Mereka tahu bahasa roh, mereka kan bahasa roh. Tapi seringkali kelakuannya enggak. Ya, namanya masih manusia kan, iya kan? Ya. Kalau saya kan Kristen moderat lah. Jadi kalau di gereja itu, kalau kamu mau pimpinan sinode, kalau ajaran sudah nggak sesuai, kami di out. Kalau kan sorry ya, agak menyimpang saya ngomong ini. Kalian bedakan di ajaran yang lain, kalau dia pimpinan agama, apa yang dia katakan harus kita percaya ya kan. Banyak kan begitu kan. Seakan dia adalah penguasa di gereja atau lain. Kalau di gereja saya kan beda. Walaupun kamu suatu pimpinan, kalau kamu disalah, semuanya berhak kamu di apa itu? Dikeluarkan. Kalau ajaran, kalau menyimpang sudah kamu keluar. Sorry kalau ada yang Muslim di sini ya, sorry ya. Kalau kan Muslim kan saya kan dengar kali kalau bilang Ustadz, apa yang Ustadz ngomongnya, saya anggap suara di atas lah. Sorry ya, nggak menyinggung, cuma seringkali dengar gitu ya. Tapi kalau di ajaran saya sini kan, walaupun kamu pimpinan besar agama, kamu ketua apalah di gereja, kalau kamu ajaran sudah menyimpang atau ada satu keputusan yang sudah nggak sesuai, harus siap keluar. Kalau sudah salah, saya salah lah. Nah, kemudian saya kembali ke Basaro itu. Ini anaknya selingkuh, saya lihat, kemudian selingkuh saya tanya, apa Basaronya itu apa? Memang saya bingung nih tentang Basaro ini. Cuma sorry ya, gereja saya nggak mengenal Basaro, gereja saya nggak mengenal Basaro. Karena guna apa saya mengucap Basaro kalau saya nggak tahu apa yang saya katakan itu. Coba minta pencerahan lah. Ya, bukan, jangan katakan tidak mengenal bahasa roh, cuma tidak memakai bahasa roh. Kalau Anda tidak mengenal bahasa roh, itu gerejamu gereja sesat. Ya, kalau begitu. Karena bahasa roh itu alkitabiah. Cuma tidak memakai bahasa roh. Bedakan Pak, mengenal bahasa roh itu alkitabiah karena Alkitab mengatakan itu.
Jadi Maksudnya begini, Malia. Mbok, saya mengerti. Jangan dikatakan tidak mengenal, tetapi tidak menggunakan itu lebih tepat. Nah, ya, memang tidak menggunakan di gereja saya memang tidak menggunakan bahasa roh. Betul Malia. Memang tidak. Iya, Memang tidak menggunakan. menggunakan itu lebih baik Karena- daripada tidak mengenal. Oke? Cuma begini Malia. Ada orang saya bilang dia ini bahasa roh, dia cuma ikutin yang di sebelah lagi ngomong Itu bahasa salah, roh. Pak. Itu salah. Kalau ikut-ikutan itu salah kalau itu. Nah, itu yang saya mau pertanyakan. Ya, cuma kita tidak boleh menghakimi juga dalam pengertian Iya. begini. Yang Saya tahu. yang Iya, saya tahu tahu. kan mereka, gitu, bukan kita. Nanti Tuhan yang akan menghakimi. Kalau mereka memang ikut-ikutan hanya terlihat keren mencari pujian buat diri sendiri, itu nanti Tuhan yang berurusan, bukan kita. Malam Kak. Aku akhirnya ngomong juga udah sampai pagi nih baru naik. Aku kemarin dengerin live-nya Kak Elia ya tentang roh. Jadi kalau kita sudah mati artinya kita sudah tidak bisa bertobat gitu ya. Maksudnya udah nggak bisa diampuni karena kita nggak punya daging, ya kan? Jadi yang bikin karena kita punya daging dan roh, jadinya pokoknya waktu itu ngejelasin tentang neraka lah ya. Nah, lalu ada pertanyaan aku tuh mirip sama pertanyaan yang tadi sebelumnya Bapak ini tentang pelayanan roh. Jadi aku tuh pernah ketemu, jadi ada pendeta, dia itu melayani pelayanan roh. Bukan pelayanan roh ya, mengajar di orang-orang mati gitu. Jadi menurut dia itu menginjili orang-orang yang sudah mati. Begitu. Lalu secara roh gitu. Jadi secara rohnya dia menginjili orang-orang mati yang udah mati gitu. Jadi katanya ketika di bumi itu dia tidak ada kesempatan untuk bertobat. Nah, orang-orang mati ini dia injili gitu. Dan juga ada beberapa juga orang yang kesaksian gitu sebelum dia mati itu dia bilang, aku ketemu orang-orang yang mati dulu di dalam roh, tapi mungkin waktu itu dia masih koma ya. Ini dua orang yang berbeda ya, pendeta sama ada satu orang lagi saya pernah ketemu gitu, cerita dia kesaksian bahwa waktu dia koma itu dia itu ketemu sama orang-orang yang udah mati itu, datang sama dia, lalu dia menginjili tentang Yesus gitu, dan ada beberapa yang bertobat. Itu sebenarnya pelayanan seperti ini bener nggak ya Kak? Atau gimana sih menurut Kak Elia penjelasannya gimana sih gitu? Itu sesat itu. Lukas 16 ayat 19. Itu memberi peluang orang untuk tidak beriman kepada Yesus dan menawarkan keselamatan di luar Kristus. Kita baca di Lukas 16 ayat 19 ya. Dikatakan begini. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang."
Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi orang mati itu tidak bisa disuruh untuk keluar dari tempat penderitaannya dan membayang-bayangi orang yang masih hidup di bumi. Itu nggak bisa. Lalu bagaimana mungkin kamu bisa menginjili orang yang sudah mati? Itu nggak bisa. Tidak ada pengampunan bagi orang setelah mati. Jadi kalau ada orang yang mempraktikkan seperti itu, saya harus katakan itu sesat. Karena itu membuka peluang ada pengampunan orang untuk bertobat setelah dia mati. Di sini dikatakan dia mati langsung kepada Firdaus, dada Abraham, dan kepada Tartarus. Itu tempat orang kaya itu menderita. Orang kaya itu bilang, apa? Celupkan dulu jarimu. Lalu Bapak Abraham bilang apa? Jurang kita begitu tinggi. Kalau enggak, suruh dulu Lazarus ya Bapak kepada orang yang ada di bumi sana agar mereka tidak sama sepertiku. Abraham mengatakan mereka tidak akan diyakinkan. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Ya. Oke, soalnya ini sepertinya pendeta ini tuh sudah menjadi kayak dia ada komunitas dan di dalam sebuah gereja gitu loh Kak. Jadi waktu dia jelasin itu sih aku agak nggak pernah dengar, baru kali ini dengar, dan sampai sekarang akhirnya ya suka nanya-nanya sih ke yang lain gitu, termasuk ke Kak Elia juga sih. Oke deh penjelasannya, thank you banget. Sama ini, kalau misalnya kita ada orang yang kerasukan setan gitu, apakah kita bisa sembarangan misalnya, ayo kasih minyak gitu. Padahal mungkin orang ini kita nggak tahu, maksudnya apakah bisa langsung mendoakan gitu? Apakah harus orang tertentu atau semuanya bisa aja gitu? Ya semua orang bisa mengusir setan kalau dia punya iman. Yesus kan bilang, kalaupun kau punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa mindahkan gunung ini. Jadi siapapun yang punya iman di dalam nama Yesus, semua itu bisa melakukan. Tidak harus pendeta, bahkan banyak pendeta yang nggak bisa melakukan. Iman itu tidak dilihat dari jabatan gerejawi secara administrasi. Kamu jangan berpikir ketika dia pendeta udah besar imannya sudah tinggi. No, dia disebut pendeta itu hanya karena administrasi. Tapi iman yang sejati itu akan terlihat nanti ketika Kristus datang sebagai api yang menyala-nyala. Itu hati-hati. Oke, Kak, kembali ke roh yang tadi. Tapi kalau misalnya kita didatangi oleh roh orang mati atau misalnya orang itu setan itu enggak, itu bukan roh orang mati. Kamu tadi sudah dengar bahwa si Lazarus itu tidak datang ke bumi. Orang kaya itu pun nggak bisa datang ke bumi. Makanya Bapak Abraham bilang ada Musa dan para nabi pada mereka. Jadi nggak bisa. Jadi yang kamu ketemu mimpi itu, itu nenekmu, itu kakekmu, itu setan itu semua. Makanya ketika Saul meminta kepada peramal-peramal untuk memanggil rohnya siapa? Kamu ingat itu? Nah, dia itu meminta sesuatu kepada penenung-penenung. Makanya Tuhan menghukum dia di dalam 1 Tawarik. Dia mati karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Saul pada akhirnya mati. Manggil roh-roh. Itu ada bisa itu. Ya. Oke, Kak. Thank you ya. Ya. Rohnya Samuel. Iya. Oke, udah itu aja. Thank you, Kak. Oke. Tuhan berkati ya. Selamat hati. Gimana ya keluar? Shalom. Ya, silakan Nona. Selamat malam Kak Elia.
Karena saya baru pertama kali join, saya ini forum buat bertanya aja atau bisa menanggapi, Kak? Kamu boleh tanggapi apa yang mau kamu tanggapi. Oke, terima kasih. Saya merasa sangat diberkati dengan sharing-sharing tadi dan lewat pertanyaan dan juga jawaban dari Kak Elia mengenai pertanyaan dari Kak Yasinta tadi mengenai apa tadi, roh. Kayak sebenarnya sih saya nangkepnya kayak Cinta itu bertemu dengan seorang pendeta yang mungkin pelayanan roh kayak peperangan atau gimana gitu ya. Tapi ya sih saya setuju dengan Kak Elia bahwa nggak ada satu orang pun yang saya percaya bisa seperti itu kecuali yang Yesus. Kan setelah Yesus bangkit dari kematian, yang Yesus turun ke bawah ambil kunci alam maut, ya nggak sih Kak? Iya betul, karena logikanya begini, kalau memang orang mati itu bisa diinjili, kenapa Abraham tidak menginjili orang mati itu agar bisa diselamatkan? Iya, yang ditakutkan adalah kalau seumpamanya ada orang-orang Kristen yang juga masih awam pengetahuan tentang Tuhan, berjumpa dengan orang-orang yang seperti yang tadi disampaikan Kak Yasinta, ya memang bisa sesat juga. Dan saya yakin itu adalah pengajaran yang sesat, bahwa berani menyampaikan beliau siapapun itu berjumpa dengan roh apa gitu ya, itu adalah merupakan penyesatan kalau bagi saya ya, karena saya percaya bahwa orang yang sudah mati ya nggak bisa berhubungan lagi dengan kita. Betul. Nggak bisa berhubungan dengan manusia karena kita ibarat orang bilang udah beda alam gitu ya. Nah, di sisi lain juga tadi saya dengar jadi seolah-olah kayak nggak ada perbedaan antara kita dengan orang seberang. Mohon maaf untuk kalau ada rekan-rekan saudara muslim di sini. Kalau saudara muslim kan punya kepercayaan orang yang sudah mati bisa didoakan. Saya kurang paham lebih dalam ya. Tapi kalau dari kita, setahu saya di pengajaran Kristen, bahwa nggak ada yang seperti itu. Kalau yang sudah mati ya sudah, kita sudah terpisah dengan mereka. Iya nggak sih Kak? Iya. Nah, selanjutnya yang tadi juga saya mau menanggapi yang dari Bapak sebelumnya tadi, Bapak siapa? Mana itu? Yang Bapak sebelum Kak Yasinta. Tadi Bapak bilang mengenai mungkin masih bingung dengan bahasa roh. Saya dari kecil memang saya dibesarkan dan saya lahir dari gereja karismatik. Saya hidup dalam pelayanan. Saya pengen sharing aja mengenai pengalaman saya, bahwa dari saya pribadi mengenai bahasa roh itu saya beberapa kali ya. Dan yang saya tahu bahwa ada beberapa gereja, bahkan saya pernah dengar kesaksian dari teman saya, ada satu pendeta di mana kalau dia masuk ke gereja, lalu datang ke gereja, kayak seolah-olah wajib gitu untuk menyuruh setiap jemaat, ayo kita berbahasa roh. Saya kurang setuju dengan itu, karena satu hal yang saya tahu bahwa bahasa roh itu tidak bisa dihafalkan dan dia mengalir dengan sendirinya di waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita punya komunikasi yang mungkin bisa dikatakan seintim itu dengan Tuhan. Karena pengalaman saya pernah ngalamin juga di mana saya dalam pujian dan penyembahan saya berbahasa roh itu ada saat dimana pernah juga berdoa bareng teman-teman gitu dulu di asrama, lagi berbahasa roh, tiba-tiba ada seseorang datang gitu kan. Ada seseorang yang datang masuk ke kamar kami, mau ngobrol dengan ketua kamar saya waktu itu. Posisi dimana kita lagi berdoa, lagi bergandengan tangan, kita lagi berdoa dan saya sedang berbahasa roh. Di waktu itu saya buka mata, tapi saya nggak bisa menghentikan bahasa saya. Gimana ya? Mau menjelaskan. Saya sedang berbahasa roh, tapi saya melihat orang yang samperin kami, tapi saya memang benar-benar sama sekali tidak bisa berhenti. Jadi itu mengalir dengan sendirinya, mau dibilang sendirinya bagaimana, pokoknya saya nggak bisa, saya pengen berhenti tapi nggak bisa berhenti. Bahkan beberapa kali pengalaman ini saya alamin juga, kayak dulu ya kalau saya mau ke kampus, saya lagi naik ojek online atau saya lagi di busway, saya pernah, dan itu beberapa kali
Saya lagi bersenandung dalam hati karena contohnya dalam perjalanan gitu ya, sambil bersenandung tiba-tiba aja saya merasa ada sesuatu yang berbeda gitu ya, yang saya sampai hari ini bagi saya itu pengalaman yang kalau mau bilang supranatural ya pengalaman saya dengan Tuhan gitu ya, mengenai bahasa roh, dimana dari saya cuman bersenandung, lebih baik itu di busway 2 kali sih kalau semuanya di luar rumah ya, di luar saya lagi berdoa pribadi. Jadi saya ngalamin itu lagi di busway, sama saya mau ke kampus waktu dulu, saya mau ke kampus terus saya naik ojek, tiba-tiba udah berbahasa roh. Wah, saya ingat banget waktu di bahasa itu saya sampai bilang, Tuhan please jangan di sini. Kalau mau saya sampai kayak tawar menawar gitu dengan Tuhan, please Tuhan jangan di sini. Tapi saya nggak bisa berhenti, jadi saya cuman berbahasa roh, saya tahan, tapi memang nggak bisa. Maksudnya nggak sampai kayak dengan suara yang lantang gitu ya, tapi sampai bergetar-getar gitu. Nah, itu sih pengalaman saya. Mungkin ada teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain yang mungkin masih belum paham. Saya juga kurang bisa lebih detail untuk menjelaskan, tapi karena mendengar tadi ada yang bertanya seperti demikian, saya pengen share aja tentang bahasa roh ya. Terus selanjutnya mengenai obat, sama juga yang mau menanggapi yang dari Bapak yang tadi, kan Bapak bilang ada katanya saudara kalau nggak salah ya, masih dari saudara yang aliran apa gitu ya, mungkin maksudnya Bapak karismatik dan tidak suka minum obat, benar nggak sih Kak? Benar seperti itu pertanyaan tadi ya? Obat begitu. Iya. Nah, satu hal yang pengen saya tanggapi itu pengen saya share sekalian ya, karena ada banyak juga rekan-rekan anak-anak Tuhan di sini ya. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya dulu tuh sering banget kalau dari sejak saya SMP lah ya, SMP itu saya sekitaran 2003 itu saya SMP. Sampai 2010 saya itu ketergantungan dengan yang namanya obat. Jadi tuh saya punya mah, kalau semema itu datangnya ke kepala, nggak tahu ya gimana, ada orang yang ngalamin kayak gitu atau enggak. Jadi saya tuh kalau semema itu naiknya ke kepala, jadi nggak pernah ke perut. Maksudnya kayak orang lain yang lain kayak sakit perut gitu ya, ulu hati dan lain-lain saya kurang paham. Tapi yang saya itu kalau semuanya saya udah mah pasti naiknya ke kepala. Dan kebiasaan saya itu kayak ada obat yang dibilang obat keluarga ya. Obat keluarga kita kayak kalau semuanya udah sakit kepala dan lain-lain itu pasti kita minumnya Bodrex. Dan saya melakukan hal itu di waktu kepala saya udah mulai nyut gitu. Jadi karena saya kalau semuanya sakit kepala itu itu sampai mohon maaf sampai muntah-muntah gitu. Nah, setelah 2010 ya, sejak 2010 itu saya memutuskan untuk saya tidak minum obat. Dan sampai hari ini, singkat ceritanya bahkan zaman di masa COVID dulu, dimana rekan-rekan pelayan sudah takut datang pelayanan, saya yang paling aktif datang pelayanan dengan ada satu aturan pemerintah yang kalau mau bilang saya langgar ya saya langgar gitu ya, karena saya memutuskan untuk tidak vaksin. Itu keputusan saya. Jadi saya benar-benar dengan yang namanya obat-obat itu emang saya enggak gitu loh Kak. Dan sampai hari ini puji Tuhan, pokoknya kalau sakit ya udah, sakit kepala dan lain-lain puji Tuhan saya dilalukan dari sakit-sakit yang parah ya. Gitu. Jadi dari sejak 2010 sampai hari ini saya tidak minum obat. Dan itu sih bagi saya iman saya ke Tuhan. Satu hal yang saya percaya, Tuhan bekerja lewat obat. Kayak orang di rumah sakit, kayak orang yang di rumah sakit, Tuhan bekerja juga di sana. Tapi bagi saya pribadi, saya memutuskan untuk saya mau percaya ke Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu ya dengan saya tidak minum obat kayak gitu. Jadi itu aja sih Kak. Oh ya, yang penting jangan sampai terjerumus kepada kebodohan. Hikmat itu tidak tentang euforia bertuhan. Betul. Tapi hikmat itu adalah menimbang dengan pasti. Ya, itu poinnya. Iya, dan puji Tuhan sampai hari ini saya nggak pernah, kalau mau bilang sakit parah pernah ada sakit parah, tapi itu pun saya berdoa, saya bilang juga ke Tuhan, saya percaya bahwa satu hal maksudnya saya bilang sama Tuhan bahwa saya percaya bahwa sakit ini kalau mau bilang parah banget Kak, saya dulu sempat ini TBC, saya pernah sampai muntah darah, tapi saya memutuskan untuk tidak minum obat. Dan kalau mau dibilang sulit dipercaya bahwa benar-benar hanya kuasa Tuhan saya boleh sembuh.
tanpa saya menyentuh obat. Dan bagi saya itu iman saya. Saya nggak bilang untuk teman-teman yang di sini untuk harus ikut seperti saya, karena pasti juga ada yang pro dan kontra kan. Tapi itu yang pengen saya sharing aja. Thank you. Oke. Oke, ada lagi yang mau kamu sampaikan kepada yang lain? Kalau nggak ada, biar kita lanjut. Udah, makasih Kak. Oke, thank you. God bless. Oke, ada 30 orang ya yang mau ini. Oke. Oke, bentar ya. Kita naikin satu orang lagi ya. Yang ini Muslim, saya mana tahu mana yang Muslim atau enggak. Silakan Agung. Halo? Halo, Ya, silakan bro. kenal. Ya, salam kenal. Silakan, apa yang mau kamu sampaikan? Orang mana? Orang mana? Kita tidak mau kenalan di sini. Kita mau ngomongin tentang Yesus. Kau ajak aku kenalan? Janganlah. Ada aja. Silakan Rupert. Ya, halo, selamat malam, kakak. Saya mau tanya. Iya, aku cuman mau bertanya aja kakak tadi tentang roh-roh tadi. Gimana? Kan ada yang bilang tadi roh kan, kalau menurut saya kan, saya juga Kristen Protestan dari Sumber Timur. Kalau saya kan, kalau misalnya kalau kita kan misalnya kan kita kan selalu sebut Allah Bapa, Allah Anak, kan Allah Roh gitu kan. Ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu? Iya. Makanya kan tergantung kita kan keyakinan kita kan mau. Misalnya tergantung ini kan minum obat segala macam kan tentang yang tadi itu kan yang lain kan. Tergantung kan keyakinan kita. Kan ini kan di dunia ini kan semua kan milik Tuhan. Kita kan cuma lakukan aja apa yang kita yakin, apa yang kita mau. Menurut saya. Betul. Apa kan yang kita lakukan kan ya tergantung keyakinan kita. Mau minum obat juga kan, yang penting percaya Tuhan kan, ya Tuhan kan bisa dikabulkan juga apa yang kita minta. Ya. Tapi Ini saya mau juga Bapak tanyakan? tapi saya juga sih kakak kurang mengerti juga, soalnya kan saya kan cuman nggak lulus SMP.
Kakak yang aku mau tanya cuma satu aja. Tergantung ini kan yang aku dengar tadi kan yang diutus itu oleh Tuhan Yesus itu. Katanya tadi kan yang lain kan yang diutus kan, yang aku nyimak itu kan, yang aku dengar kan pendeta mau, kalau kita kan guru Injil begitu kan di NTT. Yang diutus itu kan kalau menurut saya kan ya itu kan yang membawa firman Tuhan kan di seluruh dunia kan. Lalu Makanya itu aja yang aku tanya sih Kak. Dijelaskan itu aja yang diutus biar teman-teman yang lain juga kan bisa paham kan diutus itu. Mengerti kan? ya Pak. Makanya tolong Jadi dijelaskan. semua orang itu diutus oleh Tuhan kepada seluruh dunia. Karena dengan pengutusan yang berturut-turut, jadi dia continue. Ya, saya akhiri dulu sampai di sini karena saya sudah mulai nggak ini ya. Saya nggak mungkin ada di bawah 3. Oke, nanti kita bisa diskusi kembali mengenai Tuhan, mengenai Yesus dan lain-lain. Tapi ini ada yang menarik menurut saya. Ini ada satu orang, coba saya naik itu. Ya, silakan pencari. Halo? Halo? Ini ada suaranya enggak? Teman-teman. Halo? Pencari Tuhan? Kemana nih pencari Tuhan? Udah nggak cari Tuhan lagi? Oh ya, ya. Gimana Pak? Dari mana aja Pak? Saya panggil Pak. Oh tadi habis dari dapur dulu. Kirain udah. Ya, silakan Pak. Apa yang mau didiskusikan? Yesus adalah Allah. Iya dong. Maksudnya Allah itu apa itu? Tuhan. Itu hakikat. Hakikat. Iya, Bapak tahu hakikat? Apa itu artinya hakikat? Hakikat itu adalah zat. Hakikat apa artinya? Usia. Zat apa? Dia Zat. adalah hakikat. Berarti zat itu ada wujudnya. Zat itu hakikat loh Pak. Hakikat itu inti. Dia tidak berbicara wujud. Usia itu dalam Berarti gaib gitu, gaib. ya. Gaib, tidak terlihat.
yang transenden. Tapi itu yang di ajaran Kristen itu kan Yesus itu Tuhan terlihat sebagai manusia. Iya, dia adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Firman itu perkataan. Firman Atau itu gimana? ilmu, logos, akal budi. Logos, Yesus itu adalah logos. Logos. Itu kan bahasa Yunani itu kan, bahasa Yunani itu. Logos. Dia Hah? Ibrani? Yunani ya. Bahasa Ibrani. Oh ya, Bapak Yunani ya. di mana sih Bapak? Ada kok suara Logos. Di mana itu? Iya. Logos ya, logos. Berarti firman itu akal. Apa? Tadi Ide ilahi. firman itu. Hah? Ide ilahi, ilmu. Ilmu. Apa bedanya kalimatullah sama kalamullah tuh? Kalau kalimatullah kan itu apa itu? Kalimat Allah gitu. Perkataan itu lebih kepada rema. Kalau kalam itu mungkin lebih sinonim kepada logos. Karena dalam bahasa Indonesia itu sama-sama disebut firman. Oh, berarti kalau firman itu sama dengan kalamullah. Kalamullah. Kalam itu adalah logos dalam pengertian firman. Firman dalam pengertian logos. Iya, berarti pengertiannya singular gitu kan. Kalau kalimatullah itu plural. Plural. Kalimat itu kan ada karena adanya logos. Logos itu berarti Tuhan. Logos itu di dalam diri Tuhan, dia sehakikat dengan Tuhan. Gitu. Kalau Yesus Kristus itu artinya apa itu? Dia adalah logosnya Allah. Bukannya Yesus Kristus itu penterjemahan dari Isa Al-Masih? Enggak, siapa bilang? Iya kan, itu berasal dari itu Apa? Isa Al-Masih, sang juru penyelamat. Cuman itu dalam bahasa tuh juru selamat gitu. Berarti bukan Tuhan di situ. Itu Yohanes 13 ayat 13 semua Bapak buang kemana? Lah saya mah nggak mengenal kitab itu kan, saya sedang mencari Tuhan. Secara artikul etimologi itu kan kata Kristus itu kan utusan pilihan. Jadi Yesus itu Bukan. Arti Mesias itu adalah yang diurapi, Pak. Bapak salah itu. kalau yang diurapi berarti raja-raja. Loh, enggak, yang diurapi. Makanya kalau Bapak mau cari Tuhan, Bapak enggak boleh lepas dari budaya. Kalau Daud itu Raja Daud itu diurapi enggak? Dia diurapi sebagai raja, Nabi Berarti diurapi apa bedanya dengan Yesus yang yang Yesus diurapi? diurapi sebagai Mesias. Iya, Mesias itu kan artinya penyelamat sama Apa yang dilakukan Kristus itu dia mengelaborasi 3 jabatan. pembebasan apa? Dia disebut ya pembebasan manusia dari dosa. Dia membebaskan manusia dari dosa. Memang ada dalilnya. Itu. Kulah dia kamu akan mati dalam dosamu. Ibrani 9 ayat 22. Berarti tidak ada kata-kata penebusan dosa, cuman ada tidak. Ibrani Kalau 9 tidak ayat percaya, 22, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. iya itu tidak ada pengampunan dosa tuh kan. Penumpahan darah kan Yesus menumpahkan darahnya bagi banyak Iya, orang. tapi tidak ada pengampunan dosa. Harusnya setelah Bapak baca dulu nggak sih Ibrani 9 ayat 22, coba dibaca Pak. Pencari Tuhan itu Tadi biasanya cerdas-cerdas. tadi kan Baca dulu. dibacakan Bapak oleh baca nggak? saudara itu. Enggak, udah baca nggak
bahwa jika tidak percaya kepadaku kau akan mati dalam kedosaan, gitu betul tadi. Iya, betul. Betul. Terus Lalu yang Ibrani paling 9 ayat 22 bunyinya apa? yang mana tadi? Sebab tanpa penumpahan Iya, sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. tidak ada pengampunan dosa. Ya udah. Betul kan? Betul. Itu Jadi berarti tidak ada Yesus- pengampunan dosa sebenarnya. Yesus menumpahkan darahnya bagi pengampunan dosa. Orang di situnya jelas tidak ada pengampunan dosa. Di mananya nggak ada pengampunan dosa? Coba tadi ulangi bunyinya. Ibrani 9 ayat 22, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Tuh, kan tidak ada pengampunan dosa. Gitu lah Pak. Bobo ya. Bobo. Itu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus menumpahkan darahnya berarti ada pengampunan dosa. Saya pikir tadi Bapak cerdas, makanya saya naikkan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus yang menumpahkan darah ada pengampunan. Gitu loh. Udahlah gitulah ya. Udahlah. Kita udahan dulu lah ya teman-teman ya, nanti mergejeng nanti. Makin panjang nanti ya. Oke, thank you teman-teman ya. Pada malam hari ini kita sudah belajar, kita sudah menghayati firman Tuhan yang begitu indah. Kita ya begitulah. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan ternyata kepada semua teman-teman Kristen di sini, imanmu itu adalah segalanya bagimu. Untuk apa engkau memiliki seluruh dunia ini kalau kamu tidak memiliki hidup? Iman di dalam Kristus itulah yang melayakkan kita semua. Oleh karena itu, baik di dalam penderitaan, di dalam hal apapun, sukacita maupun dukacita, kamu harus beriman kepada Kristus. Jadilah seperti Rasul Paulus, dia berkata apa? Aku senang dan aku rela jika aku dalam penderitaan, penganiayaan, dan sengsara di dalam Kristus, karena ketika aku lemah, aku kuat. Ya, tujuan kita bukanlah di dunia ini, tujuan kita adalah memerintah bersama Kristus. Kristus belum datang menyatakan dirinya, oleh karena itu peliharalah hubungan dan relasi itu di dalam iman yang setia kepada Dia. Orang yang di luar Kristus adalah orang-orang yang ditentukan untuk binasa, yang menolak Kristus, yang membebalkan hatinya, mengeraskan hatinya, adalah orang-orang yang tidak mau menyambut kasih karunia Allah. Oleh karena itu, ketika kamu percaya kepada Yesus, syukurilah itu sebagai sebuah anugerah, syukurilah itu sebagai sebuah hadiah dari Tuhan, bahwa oleh karena kemurahan hatinya kita beroleh keselamatan yang daripada Dia. Tetap kerjakan keselamatanmu, jaga imanmu, jadilah taat. Mari bersama-sama berjuang di dalam Dia, untuk kemuliaan Dia, untuk Dia, hanya Dia, dan hanya bagi Tuhan. Oleh karena itu, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus. Terima kasih, bye-bye.